Muhammadar Rasulullah. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. 5. Menunaikan haji bila mampu. Rukun iman ada 6. 1. Beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada para malaikat. 3. Beriman kepada kitab-kitab Allah. 4. Beriman kepada para rasul Allah. 5. Beriman kepada hari kiamat. 6. Beriman kepada qada dan qadar. Pembacaan teks Pancasila yang diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa yang diikuti seluruh peserta upacara. Janji siswa. 1. Taat kepada Allah dan Rasulnya. 2. Berbakti kepada orang tua dan guru. 3. Menghormati yang lebih tua. Menyayangi yang lebih muda. 4. Menjaga ketertiban dan kebersihan di sekolah. Rumah dan di mana saja. 5. Bersikap mandiri, santun dan berakhlak mulia. Pembacaan hafalan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nasihat pembina upacara. Peserta upacara diistirahatkan oleh pemimpin upacara.
Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabbuna Rabbul Alamin, yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat. Dan nikmat yang paling besar itu adalah nikmat keimanan, di mana kita masih berada di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam, agama yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan di surah Al-Imran, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya hanya Islamlah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa tentunya salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, suri tauladan kita, tolak ukur terbaik kita dalam berkehidupan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, sebelumnya yang Pak Hafiz hormati adalah guru kita semua, yaitu kepala sekolah kita bersama, Bapak Agil, dan juga jajarannya, rekan-rekannya, para wakil-wakilnya, dan juga para dewan guru semuanya. Dan tak lupa juga teman-teman semua yang ada di hadapan Pak Hafiz saat ini. Ya, bahwasanya kalian adalah teman-teman yang Pak Hafiz banggakan dan Pak Hafiz cintai. Ya. Oke. Teman-teman semua, bahwasanya kita telah melaksanakan yang namanya upacara dimulai pekan lalu. Nah, coba kita lihat ya evaluasinya. Kemarin itu kan dapat himbauan bahwasanya kalau baris berbaris, berdiri saat upacara, jangan sampai bercanda. Nah, sekarang Pak Hafiz nih udah lebih tinggi dari kalian nih. Ya, yang nggak berdiri sini juga Pak Hafiz lebih tinggi. Ya. Nah, di sini Pak Hafiz bisa lihat yang bercanda, baik yang ikhwan, teman-teman yang laki-laki, maupun yang akhwat, teman-teman yang perempuan. Ayo, jangan ngobrol. Kita ikuti upacara dengan baik, ya. Kenapa demikian? Karena ini merupakan bentuk penghargaan kita kepada teman-teman kalian sendiri yang sedang berbicara. Baik teman kalian yang menjadi petugas upacara di sini menjadi pemimpin upacara, maupun teman-teman kalian yang tadi membacakan ayat suci Al-Quran. Surat apa tadi yang dibaca? Al-Insyirah. Ada ayat yang luar biasa di dalam surat tersebut, ya, bahwasanya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Itu kata Allah, bahkan diulang 2 kali setelahnya dengan lafal inna. Pak Hafiz akan bercerita sedikit. Ada salah seorang yang dahulu lahir di negeri Kufah, yang ada di Irak sana. Nah, yang belajar SKI sama Pak Hafiz nanti tahu, dan yang belajar SKI dengan ibu gurunya, ya, itu juga akan tahu insya Allah nanti. Ya, bahwasanya ada salah seorang yang bernama Abul Hasan Ali bin Hamzah. Ayo dengarkan. Ada salah seorang yang bernama siapa tadi? Abul Hasan Ali bin Hamzah. Dia lahir di Kufah. Kalau kita melihat wafatnya kapan? Wafatnya tahun 119 Hijriah. Kita sekarang berada di tahun berapa? Hitungan Hijriahnya 1445. Kan kemarin baru tahun baru tuh. 46. Oke. Nah, beliau itu usianya sudah tua, teman-teman. Ya, ternyata dia sudah menjadi contoh untuk orang sekitarnya. Namun contohnya bukan contoh yang baik awalnya. Nah, karena beliau itu adalah seorang pengembala kambing. Karena emang itu kehidupan orang-orang Arab zaman dahulu, dekat dengan kambing. Sampai-sampai tetangganya memberikan contoh, kamu jangan seperti dia. Ya,
nanti hidupmu akan mengembala kambing juga, susah. Jangan dicontoh orang tersebut. Akhirnya berpikirlah, ya, siapa tadi namanya? Abul Hasan Ali bin Hamzah. Kemudian dia berpikir, dia orang yang belajar, terus menerus belajar, namun nggak pernah paham terhadap ilmu yang dia pelajari. Suatu ketika dia mendapati apa? Namlah, semut nih. Ya, dia mendapati semut. Kemudian ngapain? Diajak bicara semutnya? Ya enggak, ya. Nanti keluar maqali inna maqali, ya. Enggak demikian. Tapi beliau mengamati semut tersebut, tahmilu ta'aman, ya, wa tas'udu. Semut tersebut membawa makanan. Sering lihat semut kan? Diajak ngomong nggak semutnya? Enggak, ya. Dilihatin aja nih, kayak orang ini, ya, Abul Hasan Ali bin Hamzah. Semut tersebut membawa makanan dan dia tas'udu, naik ke dinding membawa makanan tersebut, ya. Setelah naik, ternyata semut tersebut jatuh terus. Tapi setelah kesekian kalinya, semut tersebut berhasil naik membawa apa tadi? Makanan. Dari situlah, ya, timbul sebuah perasaan dalam diri siapa? Abul Hasan Ali bin Hamzah untuk terus berusaha. Selama kita berusaha dan melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata tidak di dalam diri kita. Ya, maka akhirnya sebelum Abul Hasan Ali bin Hamzah ini wafat, beliau menjadi imam dalam ilmu bahasa Arab sekaligus imam dalam ilmu Al-Quran, yang dikenal nama panggilannya itu Al-Imam Al-Kisai. Kisah ini diceritakan oleh gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Syekh As-Sa'di, dan akhirnya diceritakan pula lah oleh Syekh Utsaimin di dalam kitabnya Kitabul Ilmi, ya. Dan kisah ini sungguh luar biasa. Sebetapapun kita sulit belajar, karena di antara kita kemampuannya berbeda-beda. Ada yang belajar bahasa Arabnya cepat, ada yang belajar matematikanya juga cepat, ya. Ada juga yang belajar bahasa Indonesia, belajar pelajaran yang lain, itu sedikit sulit untuk dipahami. Tapi selama kita mau berusaha, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik kepada kita. Karena ini sudah ada contohnya. Ya, kalau teman-teman buka, ada satu ayat dalam surah Al-Baqarah itu panjang sekali, satu halaman. Ayat berapa itu? Ayat 282. Kalau teman-teman lihat bagian akhirnya, itu Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ya, bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan ajarkan ilmu. Berarti kuncinya apa? Kuncinya apa? Ketika kita ingin dipahamkan ilmu, kuncinya apa? Selain berusaha adalah bertakwa. Bertakwa itu berdoa, beribadah kepada Allah, menjaga ucapan. Besok-besok Pak Hafiz nggak mau lihat lagi dan nggak mau dengar lagi kalau ada di antara teman-teman masih mudah mengata-ngatai nama orang tuanya. Siapa yang masih di sini? Alhamdulillah kalau nggak ada. Ya, ayo, yang masih tolong ditinggalkan. Ya, dan juga perkataan-perkataan yang lain yang itu tidak baik. Ingat, Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah yang paling mudah itu perkataan yang baik. Al-kalimatu at-thayyibah shadaqatun, kata Rasulullah. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abdurrahman bin Sikhir. Itu siapa? Abu Hurairah. Paham ya sampai sini? Berarti harus ngapain per hari ini? Menjaga perkataan. Kan hadisnya udah belajar ya. Ya, sama Pak Robi itu. Apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Maka hendaklah dia berkata yang baik. Auliyasmut. Kalau nggak bisa berkata yang baik, maka hendaknya dia paham? Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan mengikuti upacara ini dengan baik. Teman-teman kelas 1, coba sikapnya. Kalau enggak Pak Hafiz tutup nih, biarin aja. Kalian dengerin Pak Hafiz ngomong sampai jam 3 pulang. Mau enggak? Hah? Enggak ya? Ya sudah.
Oke, baik, terima kasih. Terkait pekan depan, siapa petugas upacaranya? Kelas 5 Ikhwan, kelas 5A, pekan depan dipersiapkan kembali ya menjadi petugas upacara ya. Nah, sebelum Pak Hafiz tutup, tolong diingat-ingat, sesulit apapun pasti ada kemudahan. Pas banget yang dibaca tadi surat Al-Insyirah, itu ayatnya tadi ya, inna ma'al usri yusra. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa ala husni ihtimamikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin upacara menyiapkan peserta upacara. Seluruhnya siap. Gerak. Laporan pemimpin kepada pembina upacara bahwa upacara selesai dilaksanakan. Upacara tanggal 29 Juni tahun 2024 telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara mengistirahatkan peserta upacara. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terkait dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Hafiz, insya Allah bulan Agustus bukan hanya nilai rapot saja yang akan diberikan penghargaan, tapi akhlak dan adab kalian juga akan diberikan penghargaan. Untuk bulan Agustus akan ada bulan berbicara baik atau diam. Jadi yang menilai siapa? Teman-teman satu kelas dan wali kelas. Cara menilainya gimana? Tolong perhatikan teman-teman di kelas yang suka bicara tidak baik, ya, kemudian yang bicaranya juga baik, dan akhir bulan masing-masing boleh memilih 2 temannya yang berbicara baik di sekolah. Paham? Paham. Nanti akan ada penghargaan dari sekolah untuk siswa-siswa berakhlak terbaik setiap bulan. Siapa yang mau dapat penghargaan? Angkat tangan. Nah, berarti syaratnya harus berkata baik. Boleh tidak teriak-teriak di kelas? Tidak boleh. Boleh nggak mengatai orang tua? Tidak boleh. Ya. Intinya adalah selalu berbuat baik setiap hari. Ya, mulai tanggal 1 teman-teman sudah akan menilai siapa nih di kelas yang akhlaknya baik, yang bicaranya baik. Termasuk tindakan, ya, hati-hati ya. Siapa yang suka coret-coret kelas, ayo. Perhatiin ya. Berarti dia melakukan apa? Perbuatan yang tidak yang tadi. Siap menilai temannya? Siap dinilai oleh temannya? Siap. Oke, baik. Kemudian yang kedua, terakhir. Jangan lupa, kita masuk sekolah jam berapa? 6.45. Mohon hadirnya tidak terlambat ya. Soleha. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan, nggak kena macet. Ya, tapi minggu kemarin alhamdulillah sudah mulai sedikit yang terlambat. Yang mudah-mudahan minggu depan sudah tidak ada lagi yang terlambat. Jadi nanti setiap bulan ya akan ada penghargaan untuk siswa-siswa yang berakhlak terbaik. Insya Allah diberikan penghargaan oleh sekolah. Baik, itu saja pengumuman dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai.
Pemimpin upacara membubarkan peserta upacara. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelum dibubarkan, nanti bubarnya satu kelas naik ke atas ya, supaya tidak antri. Mulai dari kelas 1 ahwat, 2 ahwat, 3 ahwat, 4 ahwat sampai 6. Kelas Ikhwan tunggu dulu, sabar ya. Oke, baik, silahkan dibubarkan Seluruhnya bubar. Jalan. Siap gerak dulu, Bu. Ya. Siap. Ngejar waktu 5 menit. Ya. Pada Allah sinyalnya.